Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul evaluasi diri dan penjaminan mutu internal atau SPMI dalam pendidikan. Nama saya Nurmiati dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama, konsep evaluasi diri dalam penjaminan mutu. Yang kedua, definisi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Yang ketiga, konsep sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Adapun latar belakang yang saya angkat di sini yaitu mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu sistem yang dilakukan untuk mengarahkan atau mengatur suatu prosedur-prosedur pada satuan pendidikan dengan menetapkan kebijakan, sasaran, rencana, dan prosedur mutu yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Tujuan dari sistem penjaminan mutu pendidikan ini adalah meningkatkan mutu layanan, memperbaiki inventivitas dan efisiensi melalui perbaikan kinerja, serta peningkatan mutu dalam proses pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memuaskan sesuai dengan keinginan stakeholder. Kemudian kita masuk ke pembahasan yaitu evaluasi diri. Nah, evaluasi diri merupakan penilaian internal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mengetahui seluruh kinerja sekolah, dilihat dari pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM dan mengetahui kelebihan dan kekurangan secara pasti, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai kondisi sekolah. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat dalam penataan, perancangan, dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan. Tujuan ED atau evaluasi diri yaitu mengetahui efektivitas penyelenggaraan suatu program di institusi, kemudian mendokumentasikan bahwa tujuan penyelenggaraan suatu program di institusi. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang pelayanan suatu program di institusi yang telah dilakukan yang akan bermanfaat bagi seluruh staf maupun pihak lain. Kemudian yang keempat, mempermudah kemungkinan perubahan suatu program untuk meningkatkan mutu serta efisiensi. Kemudian yang kelima, mengetahui kelebihan dan kekurangan, peluang dan ancaman suatu program studi. Selanjutnya, ciri-ciri evaluasi diri. Ciri-ciri evaluasi diri yang pertama yaitu keterlibatan semua pihak. Penyusunan laporan evaluasi diri membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan baik secara internal maupun secara eksternal. Yang kedua, komprehensif laporan evaluasi. Dikatakan komprehensif apabila dapat dipercaya secara logis dan didukung oleh data yang relevan serta akurat. Selanjutnya yaitu sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Nah, sistem penjaminan mutu internal ini atau biasa disebut dengan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, biasanya disingkat menjadi SPMI Dikdaksmen atau sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu yang memenuhi aturan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atau SNP. Untuk dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan dengan baik,
Suatu pendidikan harus membentuk sistem penjaminan mutu internal atau SPMI terlebih dahulu. Sesuai dengan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal atau SPMI adalah pengelolaan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah, antara lain sistem kemandirian, sistem kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang dijelaskan bahwa SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh seluruh komponen lembaga pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai konsep sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Menurut Eilau dan Priwit yang dikutip oleh Jones, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilakukan oleh masyarakat agar program-program pemerintah mencapai tujuan. Fungsi kebijakan dalam pendidikan yaitu menyediakan akuntabilitas, norma budaya yang perlu ada dalam pendidikan, dan melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Penjaminan mutu dijalankan oleh seluruh komponen yang ada pada satuan pendidikan. Kegiatan penjaminan mutu internal harus dievaluasi, dikembangkan, dan ditetapkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan, kemudian dituangkan dalam pedoman pengelolaan suatu pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder pada satuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip sistem penjaminan mutu internal. Adapun beberapa prinsip penjaminan mutu internal, yang pertama yaitu mandiri. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Yang kedua, terstandar. SPMI menggunakan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Permendikbud dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian, akurat. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat. Selanjutnya, sistematis dan berkelanjutan. Diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu atau peningkatan mutu. Kemudian selanjutnya audit, evaluasi mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan berbentuk suatu siklus. Kemudian selanjutnya holistik. SPMI dilaksanakan pada keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, proses-proses yang terkait. Kemudian terdokumentasi. Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dan dalam berbagai dokumen mutu. Selanjutnya, tujuan sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah ini bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Kemudian, prosedur sistem penjaminan mutu internal yang pertama yaitu kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI ini dan menyelenggarakan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu pada satuan pendidikan. Selanjutnya yang kedua yaitu manual SPMI. Manual SPMI penting untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Yang ketiga yaitu standar SPMI.
Standar SPMI ini berisi 8 standar pendidikan nasional, antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, dan standar pengelolaan sebagai patokan atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pada satuan pendidikan untuk mewujudkan visi misinya sehingga terwujud budaya mutu yang baik. Kemudian formulir SPMI. Formulir SPMI ini mengenai naskah tulisan yang berisi formulir yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menetapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Selanjutnya, siklus sistem penjaminan mutu internal. Nah, siklus penjaminan mutu internal ini ada 5. Yang pertama, pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan, kemudian penyusunan rencana peningkatan mutu, yang ketiga pelaksanaan rencana peningkatan mutu, yang keempat evaluasi atau audit pelaksanaan rencana peningkatan mutu, kemudian yang kelima yaitu penerapan standar mutu yang baru. Kemudian untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di makalah saya. Sekianlah pemaparan dari materi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.